Sekarang ini seperti pepatah yang sejak kecil saya pernah mendengarkan. Pepatah Jawa itu berbunyi, zamane zaman edan sing nggak melu nggak kedungan. Artinya bahwa sekarang ini zamannya sudah zaman gila. Yang nggak ikut gila, dia nggak akan kebagian bahagia. Ini sering kami dengar ketika dulu masih kecil. Sekarang ini terbukti asumsi kebahagiaan dunia ini tertumpu pada materi. Semuanya diukur dengan duit, pokoknya duit. Entah bagaimanapun caranya, ia berupaya untuk mengumpulkan duit. Termasuk salah satu pemahaman definisi tentang surga. Surga itu digambarkan kaitannya dengan materi, bahwa surga itu ada tamannya, surga itu ada penghuninya yang cantik, yang menawan, sehingga kondisi seperti itu sekarang sudah diupayakan. Ia membangun rumah yang seindah mungkin, taman-taman yang begitu mahal harganya, bahkan sampai miliaran rupiah hanya untuk membuat taman. Akan tetapi bahwa dia menempati rumah itu tidak seindah seperti yang dibayangkan. Rumahnya indah, rumahnya mewah, tapi hatinya masih suka gelisah. Rumahnya bagus, akan tapi penghuninya nggak merasakan seperti apa yang dilihat oleh orang lain. Orang lain itu membayangkan wah rumahnya indah, bagus, ber-AC, penghuninya pasti merasa dingin, merasa sejuk. Tapi ternyata penghuni rumahnya malah nggak betah tinggal di rumahnya sendiri. Karena apa? Karena antara suami istri setiap hari berkelahi, setiap hari anaknya jadi masalah, sehingga walaupun rumahnya indah seperti istana, akan tapi esensi dari surga itu tidak dirasakan. Oleh karena itu pada kesempatan ini yang kami angkat materinya adalah jadikan rumahku surgaku. Rumahku surgaku ini tentu saja sesuai dengan esensi agama, karena dinyatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisal ghina an kasratil ardi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan itu dikarenakan banyaknya harta benda, akan tapi kekayaan yang sejati adalah kaya jiwa, kaya hatinya, kaya rohaninya. Jadi lebih terfokus pada kaitannya dengan masalah hati. Dan ini realitanya juga dapat dibuktikan, saksikan setiap hari. Walaupun rumahnya biasa-biasa saja, tidak mewah, tidak megah seperti tadi yang kaitannya dengan matre tadi, tapi penghuninya setiap hari bisa saling bertegur sapa. Penghuninya antara yang satu dengan yang lain bisa menebar senyum, suatu pertanda bahwa dalam rumah itu terdapat kedamaian dan kesejukan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini dengan menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Dan aku serahkan segala urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang keadaan hambanya. Ikrar seperti ini sangat baik, sangat tepat untuk kita ucapkan setiap hari, setiap saat. Karena setiap hari, setiap saat kita dihadapkan dengan problem, dengan masalah, dengan realita kehidupan yang tadi dikatakan zaman gila tadi. Kalau tidak serahkan diri kita kepada Allah, akan bisa ikut gila. Karena katanya kalau nggak ikut gila, nggak kebagian. Jadi filosofinya sudah termasuk ke sana. Yang sangat tepat adalah kita serahkan segala urusanku hanya kepada Allah. Termasuk pada diri kita, manakala setiap hari hati kita dirundung kegelisahan,
hati kita sedih, hati kita bingung, nggak karuan apa yang dipikir, perbanyaklah zikir seperti ini. Ini ayat Al-Quran dalam surah Ghafir ayat 40. Surah Ghafir ayat 40. Dan aku serahkan segala urusanku hanya kepada Allah. Kalau kita sudah berikrar menyerahkan diri kita kepada Allah, insya Allah langkah-langkah ke depan kita akan dibantu oleh Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, seperti tadi yang saya katakan bahwa dalam rangka mewujudkan rumahku surgaku, di situ ada kata-kata atau kalimat ungkapan Al-Quran yang disebut dengan istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya adalah damai. Jadi kalau pengen kita menjadikan rumah kita seperti surga, maka harus diwujudkan rumah kita seperti masjid. Karena masjid itu adalah tempatnya damai, tempatnya orang mencari kedamaian. Demikian pula di rumah kita juga harus diupayakan kondisinya kondisi yang damai, bukan sebaliknya kondisi yang panas. Bapak, kalau kita tengok ke masjid bahwa setiap orang yang ke masjid ini hatinya merasa tenang, hatinya merasa tentram. Ketika ia bisa sholat berjamaah di masjid, pulang hatinya merasa lega. Diharapkan hari-hari kita di rumah itu juga bisa merasakan keadaan yang lega. Kalau di masjid itu kita akan menjumpai banyak teman, kita akan berinteraksi dengan orang lain. Di rumah kita juga diupayakan seperti itu kondisinya. Rumah terbuka untuk orang lain. Terkadang ada ya rumah yang ditutup rapat, tidak terima orang lain, tidak terima tamu dan lain sebagainya. Jadi kalau kondisinya seperti itu akan vakum, karena yang dilihat hanya itu saja. Yang disaksikan hanya itu saja orangnya. Mungkin hanya suami, istri, anak, suami, istri, anak. Tapi ketika rumah kita dibuka, kondisinya seperti masjid, insya Allah tetangga mungkin akan berkunjung, teman juga akan bermain dan lain sebagainya, sehingga suasana rumah itu akan cair. Dalam arti suasananya akan berubah-ubah. Ya, kaitannya dengan itu yang sekarang ini kayak sering terjadi, rumah tertutup, tidak menerima tamu. Apalagi ada lagi tidak melayani permintaan sumbangan dan lain sebagainya. Seolah-olah dia hidupnya sudah cukup, tidak perlu dibantu oleh orang lain, sehingga dia tidak mau membantu orang lain. Itu yang pertama, agar rumah kita itu atau suasana rumah kita itu suasananya sakinah, yaitu damai, maka upayakan rumah kita itu seperti masjid. Ya walaupun tidak dibentuk seperti masjid, akan tapi esensi aktivitasnya seperti di masjid. Ada orang sholat, ada orang bersilaturahmi, ada orang yang mendapatkan ilmu, bertukar pengalaman dan sebagainya. Artinya bahwa rumah kita itu rumah yang hidup dengan adanya orang lain yang masuk ke rumah kita. Yang kedua, menyinari rumah kita itu dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Karena dinyatakan bahwa setiap hari itu malaikat-malaikat Allah bertebaran di muka bumi. Salah satu tugasnya adalah untuk mengunjungi perkampungan yang ada ditempati oleh hamba Allah. Ketika malaikat yang sedang berkeliling mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan mampir. Malaikat itu akan mampir di sana membawa 3 misi. Yang pertama akan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh penghuni rumah itu. Walaupun yang baca Al-Quran itu mungkin anak kita, cucu kita yang masih belajar, insya Allah malaikat itu akan datang. Karena ketika ayat Al-Quran dikumandangkan, malaikat itu akan menyaksikan, ikut mendengarkan. Cuma kita tidak merasa kalau di rumah kita itu sedang ada malaikat. Jadi kalau setiap hari ada malaikat yang datang ke rumah kita, yaitu pada waktu ada ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama dia akan mendengarkan, yang kedua malaikat itu akan menghitung huruf demi huruf Al-Quran yang dibaca.
Ya, walaupun yang dibaca itu tidak banyak, akan tapi huruf demi huruf dari kalimat Al-Quran itu akan dicatat oleh malaikat, dan di hadis dinyatakan bahwa setelah itu nanti huruf demi huruf itu akan dilipat gandakan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Jadi kalau kita baca mungkin surah Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu kalau sudah dihitung hurufnya sudah puluhan huruf. Kalau dilipat gandakan ya Masya Allah, kalau dihitung dengan kaitan dengan pahala. Jadi mari kita biasakan di rumah kita itu kita bacakan atau kita kumandangkan ayat-ayat Al-Quran. Paling tidak kalau di rumah kita itu ada radio, itu ada, saya perhatikan stasiun radio itu yang memandangkan Al-Quran itu 24 jam. Tadi saya bangun sekitar jam 3 itu setel radio sudah ada radio yang memandangkan Al-Quran. Jadi kalau kita nggak sempat baca Al-Quran karena kesibukan, kumandangkan radio itu yang pahalanya kan bukan ya, masalah pahala itu urusan Allah. Yang jelas kalau kita berupaya menghiasi rumah kita dengan Al-Quran, itu Allah yang akan berikan poin kepada penghuni rumah. Jadi kalau dalam perjalanan barangkali di mobil itu ada ayat-ayat Al-Quran, ya alangkah indahnya bahwa ayat Al-Quran itu juga dikumandangkan. Karena apa? Suasananya biar suasana religius gitu. Dan yang ketiga yang dijadikan sebagai upaya sakinah dalam berumah tangga adalah kita akrabkan diri kita dengan tetangga. Artinya terbuka pintu juga untuk tetangga. Ya ternyata bahwa banyak di antara umat Islam itu yang dengan tetangganya nggak rukun, nggak peduli dengan keadaan tetangganya. Padahal ada hadis yang dinyatakan bahwa tidak sempurna keimanan seseorang yang bisa tidur nyenyak karena perutnya terasa kenyang, sementara tetangga kiri kanannya ada yang nggak bisa tidur karena kelaparan. Jadi ternyata bahwa akrab berbuat baik dengan tetangga itu juga dikaitkan dengan keimanan seseorang. Dan ternyata ketika nanti puncaknya, ketika manusia itu mendapatkan musibah, ternyata yang paling pertama kali disibukkan, ya mungkin musibah kecelakaan, musibah kematian, yang paling disibukkan itu ternyata pertama tetangga. Yang berikan pertolongan pertama, yang membantu menyelesaikan segala urusannya, itu yang paling disibukkan adalah tetangga. Jadi bukalah pintu hati kita untuk tetangga-tetangga kita. Dan alhamdulillah ketika waktu COVID di masjid ini pernah atau tidak dilaksanakan sholat id, karena aturan pemerintah pada waktu itu ada hari raya, nggak tahu fitri atau kurban, waktu itu pernah diadakan sholat id. Tetangga-tetangga yang muslim itu nyaranin, Pak, bagaimana kalau kita sholat id di depan rumah, maksudnya di depan rumah saya, sementara kiri kanan saya itu orang Kristen. Saya berupaya untuk mendekati mereka, saya bilang, Bapak Ibu, ini teman-teman yang muslim pengen mengajak sholat id di depan rumah saya, sementara kiri kanan saya bapak-bapak kan Nasrani, bagaimana saya mohon izin? Oke Pak, saya bantu. Jadi dibantu, malah yang bantu membersihkan lingkungan, yang bantu menyiapkan tempat itu justru orang-orang Nasrani, yang walaupun tetangga yang ikut sholat waktu itu sekitar 100 orang aja, tapi yang menjadi panitia sholat justru orang-orang Nasrani. Ini yang pernah terjadi pada waktu COVID tahun lalu. Saya sangat terkesan bahwa ternyata tetangga itu memperhatikan tentang keberadaan kita. Ini yang terkait dengan rumah seperti surga itu, kondisinya yang pertama harus diciptakan suasana yang damai. Yang kedua adalah kata mawaddah. Kalau sakinah tadi artinya damai, urusannya dengan hati. Mawaddah itu artinya adalah cinta. Jadi istilah mawaddah itu artinya adalah cinta. Waja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi Allah menciptakan
suasana rumahku surgaku ini selain kedamaian harus diwujudkan dengan adanya rasa cinta. Rasa cinta yang di sini yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita adalah kaitannya dengan masalah panca indera. Jadi untuk mewujudkan rasa cinta antara suami istri, istri ke suami, ke anak, ke keluarga, itu harus ada rasa cinta yang pertama melalui pandangan mata. Jadi suami melihat istri, baru melihat aja sudah terhibur, hati ini sudah ada rasa senang, baru melihat. Sang istri melihat suami, baru melihat saja sudah terhibur. Ini artinya bahwa walaupun kita di rumah, terkait dengan masalah pandangan mata ini, kita harus berupaya menyenangkan orang lain yang melihat saya. Jadi penampilan itu ternyata juga sangat penting dilakukan di dalam rumah, walaupun tidak seperti penampilan ketika mau resepsi. Paling tidak bahwa saya berpakaian seperti ini agar pasangan hidup saya senang, agar suami saya senang, agar istri saya senang, saya harus berpakaian yang menyenangkan. Karena apa? Jangan sampai suami melihat istri, baru melihat aja sudah ada perasaan enek. Apa enek itu? Kok itu aja, nggak ada yang luar biasa. Ya, jadi penampilan yang bisa dilihat itu juga perlu diperhatikan ketika ingin mewujudkan rumahku surgaku. Karena surga itu isinya kan bidadari. Nah, kalau kita pengen rumah kita seperti surga, ya istri kita juga harus berupaya penampilan seperti bidadari. Ya walaupun tidak secantik ketika dia mau resepsi dan sebagainya, paling tidak ketika dilihat suami merasa senang, ketika ya, istri juga merasa senang. Itu yang dimaksudkan panca indera terkait dengan mawaddah, jadi rasa cinta. Yang kedua, panca indera kita adalah pendengaran atau telinga. Ya, karena nggak ada artinya ketika penampilannya menyenangkan, penampilannya luar biasa, cantiknya, cakepnya, tapi ketika ia ngomongnya yang kasar. Dilihat enak, tapi ketika ngomong nyelekit, ya, akhirnya kecantikannya akan hilang, cakepnya juga akan hilang gara-gara ucapan yang didengarkan telinga itu ucapan atau kata-kata yang tidak enak. Jadi berupaya menjaga percakapan di dalam rumah tangga itu kata-kata yang menyejukkan, tidak menyakitkan. Termasuk panggilan. Panggil suami itu jangan panggil nama langsung, tapi panggil suami yang romantis itu bagaimana panggilannya? Mungkin pakai ayah, pakai papi, pakai kata abi dan lain sebagainya. Itu suatu penghormatan dari ucapan kita yang akan didengarkan oleh orang lain. Demikian pula sang suami panggil istri juga bisa dikombinasikan. Ya, mungkin sesekali muncul kata-kata sayang, muncul sesekali kata-kata bunda atau ayah dan sebagainya. Yang penting harus dikondisikan bahwa ucapan yang kita sampaikan itu bisa didengarkan dengan menyenangkan orang yang mendengarkan tadi. Kemudian terkait dengan masalah indera berikutnya adalah kulit sentuhan. Ya, upayakan ketika disentuh itu ya sentuhan yang halus, sentuhan yang menyenangkan, sentuhan yang ada rasanya. Dan berikutnya adalah hidung. Ya, karena setiap hari itu kita akan bertemu dekat dengan pasangan, maka kaitannya dengan aroma ini juga harus dijaga. Jangan sampai dilihat cantik, omongannya bagus, disentuh juga menyejukkan, ada rasanya, tapi ketika didekati ternyata aroma yang seminggu nggak mandi barangkali, ya itu pasti akan terganggu. Mewujudkan rumahku surgaku ini hanya gara-gara aroma badan yang tidak terawat, kondisi surganya akan hilang. Sementara bidadari di dalam surga itu kan walaupun nggak pernah mandi, nggak pernah digambarkan bidadari mandi di sana, nggak akan, tapi orang yang mendekati saja sudah merasa damai, merasa terhibur, merasa senang.
Jadi upayakan bahwa menjaga fisik kita terkait dengan masalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi aroma badan kita paling tidak bau apa-apa, walaupun nggak bau parfum, akan tapi nggak ada kesan bahwa bojoku bau. Wah, jangan sampai seperti itu. Dan yang terakhir terkait dengan panca indera ini adalah pengecap rasa. Kaitannya mungkin dengan ucapan-ucapan, dengan masakan, dengan apa saja yang ada kaitannya dengan lisan. Selanjutnya yang terakhir yang perlu kami sampaikan terkait dengan wujudkan rumah tangga yang seperti surga yang digambarkan dalam Al-Quran. Dalam rumah tangga itu harus ada kata warahmah. Rahmah itu artinya adalah kasih sayang. Dan kalau kita perhatikan bahwa aktivitas kita sehari-hari ini ada unsur doa yang ada kaitannya dengan masalah rahmat atau kasih sayang. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita dianjurkan, disunahkan untuk mengucapkan salam. Dan ternyata kelanjutan salam itu juga ada kata-kata rahmah. Assalamualaikum warahmatullah. Mudah-mudahan engkau selamat dan engkau mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Kalau pengen rumah tangga kita damai, rumah tangga kita ini penuh kesejukan, harus diupayakan menciptakan suasana kasih sayang. Di antaranya adalah dengan cara saling menghormati, saling menyayangi antara penghuni rumah itu sendiri. Di dalam sholat pun, pada waktu duduk di antara dua sujud itu ada 7 doa atau 8 doa. Di situ juga ada doa yang berbunyi Allahumma firli warhamni. Kita minta kasih sayang kepada Allah. Jadi minta kasih sayang itu ketemu dengan orang lain, kita saling mendoakan kasih sayang. Di dalam sholat pun doa kita itu juga ada unsur kasih sayang. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni itu ternyata di dalam doa itu juga kita minta warahmah, minta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian upaya untuk menjaga kasih sayang itu selalu ada dalam diri kita. Selain secara langsung kita melakukan sayang itu sendiri, juga kita iringi dengan doa dan harus juga saling mengingatkan. Jangan sampai pasangan hidup ini ada penyelewengan tapi terus-menerus dilakukan tanpa ada peringatan dari pasangan hidupnya. Ya, jadi saling mengingatkan itu sangat diperlukan juga di dalam rumah tangga agar rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu tercipta. Jadi jangan dibiarkan saja, tapi harus ada saling menasihati, karena di dalam surah Al-Asr itu ada ayat yang berbunyi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan engkau hendaklah saling memberikan nasihat, memberikan nasihat tentang kebaikan dan kesabaran. Jadi sangat diperlukan antara yang satu dengan yang lain dalam rumah tangga ini untuk saling menasihati. Ini salah satu upaya untuk mewujudkan upaya mewujudkan rumah tanggaku adalah surgaku, yaitu dari berbagai sektor kita lakukan disertai harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita bersama. Inilah renungan subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita dan anggota keluarga kita, dan kita mampu mewujudkan filosofi rumahku surgaku. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.